黃小虎，我會教你電光石克龍，會教你金鐘罩。Balik lagi di channel Triple A Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin mau ceritain film yang berjudul Dragon Tiger Gate, dirilis pada tahun 2006. Film berdurasi 94 menit ini bergenre aksi drama fantasi, disutradarai oleh Wilson Yip, diadaptasi dari sebuah komik yang berjudul Tiger Wong. Dengan bintang utama Donnie Yen, Louis Koo, Yu Klong Wong, film ini berhasil mendapatkan rating 6,7 di IMDb. Film ini mengisahkan tentang adik-beradik tiri yang terpisah. Kemudian mereka dipertemukan kembali. Namun kini sang kakak Dragon berada di bawah Lucia Gang yang terkenal dengan kejahatannya. Lalu mereka pun akhirnya kembali bersatu untuk mengalahkan musuh yang sebenarnya. Seperti apakah keseruan drama dan pertarungannya? Langsung aja nih Mimin ceritain. Tonton video ini sampai habis ya. Alkisah Dragon Tiger Gate didirikan oleh dua orang kungfu master, yaitu Wong Jalong dan Wong Fuhu. Mereka mempromosikan ilmu bela diri kepada semua orang, termasuk anak jalanan, untuk membebaskan semua orang dari penindasan. Di sebuah tempat yang merupakan markas dari seorang pria bertopeng yang bernama Shibumi. Shibumi ini adalah ketua dari gembong kriminal yang menguasai berbagai transaksi ilegal. Ia memerintahkan tangan kanannya, Rosa, untuk memberikan plakat Lausha kepada Mak Kun yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Rosa pun pergi ke sebuah restoran untuk memberikan plakat Lausha kepada Mak Kun. Di tempat lain, seorang gadis yang bernama Xiaoling yang merupakan anak tunggal dari Mak Kun bertemu dengan seorang pria. Di sana sepertinya mereka adalah teman sekolah dasar. Lalu mereka pun sedikit berbincang tentang masa lalu mereka. Setelah berbincang beberapa saat, ternyata diketahui bahwa mereka berdua salah orang. Dan sebenarnya mereka berdua tidak saling mengenal satu sama lain. Dan mereka pun menjadi kikuk setelahnya. Namun Xiaoling tetap ingin berkenalan dengan pria itu. Ia adalah Tiger Wong. Tiger masuk ke dalam sebuah restoran terapung yang di dalamnya ramai sekali orang. Teman-temannya pun menjelaskan bahwa di atas sedang ada perkumpulan geng yang diketuai oleh Mak Kun. Selang beberapa saat, datanglah geng White Lion yang iri kepada Mak Kun karena kini ia menguasai berbagai transaksi ilegal. Di sana, White Lion bernegosiasi dengan Mak Kun dan ia ingin sedikit diberi keuntungan oleh Mak Kun. Sementara di bawah, sekelompok debt collector sedang mengintimidasi debitur yang lewat jatuh tempo. Di atas, Gus menjelaskan kepada White Lion bahwa ia mengambil keuntungan tersebut berdasarkan perintah dari Shibumi yang telah memberinya plakat Lausha. Sementara di bawah, Tiger yang sudah tidak tahan akhirnya memberikan para preman itu pelajaran. Semua preman dihajar tanpa ampun, bahkan salah satunya dilempar ke langit-langit hingga menerbangkan meja yang ada di ruangan Mak Kun dan membuat plakatnya terjatuh. Mak Kun bersama tangan kanannya Skelly turun ke lantai dasar. Di sana Tiger mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Anak buah Mak Kun mulai menyerang Tiger dan mereka semua tumbang satu persatu. Di sana terlihat bahwa Tiger memfokuskan berbagai jurusnya dengan tendangan yang sangat amat kuat. Setelah itu, datanglah pentolan Mak Kun yang bernama Dragon. Berbeda dengan Tiger, Dragon fokus dengan jurus menggunakan tangan tamparan naganya. Saat mereka akan melanjutkan pertarungannya, hal itu kemudian dihentikan oleh Mak Kun sambil beranjak pergi. Sesampainya mereka di rumah, Skelly melampiaskan kemarahannya dengan memukuli anak buahnya. Lalu ia masuk dan protes kenapa Dragon tidak bisa mengalahkan bocah tadi. Dragon beralasan membiarkannya supaya mereka diserang oleh White Lion. Skelly meminta izin kepada Mak Kun untuk membawa plakat itu kembali, namun ia malah diusir oleh Mak Kun. Setelah itu Mak Kun bertanya kepada Dragon mengapa ia menghentikan serangannya. Dragon hanya terdiam sambil tersenyum. Kemudian Dragon pun berjanji kepada Mak Kun akan membawa kembali Lausha itu.
Di tempat lain, dalam sebuah restoran Jepang yang cukup fancy, terlihat seseorang sedang menikmati makanannya dengan iringan musik dari wanita-wanita cantik. Di ruangan lain, Tiger dan teman-temannya sedang merayakan kemenangan Tiger dengan makan-makan, sambil berbincang mengenai plakat dari geng Makun yang kini ada di tangan mereka. Seorang pelayan menyajikan minuman kepada mereka, terlihat mencurigakan. Tiger dan kawan-kawan tidak menyadarinya, lalu mereka pun bersulang dan minum bersama. Datanglah Dragon di lorong restoran. Dia mencari keberadaan Tiger dan kawan-kawan. Setelah menemukan keberadaan Tiger, Dragon langsung meminta plakat itu kembali. Si botak terpaksa mengembalikannya, namun Tiger langsung menyerang Dragon. Dan ternyata minuman mereka sudah diracuni oleh Skelly, dan hal itu membuat Tiger dan kawan-kawannya tidak berdaya. Dragon menjadi marah dengan kelicikan dari Skelly, dan itu membuat Dragon menghajarnya. Skelly yang merasa terhina karena dihajar oleh Dragon, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Dragon. Satu persatu anak buah Skelly tumbang oleh Dragon, dan jatuhlah liontin milik Dragon terlepas dari celananya. Dragon terus bertarung melawan anak buah Skelly yang bersenjatakan sebuah golok. Skelly yang merasa takut karena melihat anak buahnya dibantai habis-habisan, diam-diam berusaha untuk kabur dari kerumunan. Hal itu segera diketahui oleh Dragon, dan kemudian ia mengejarnya. Skelly pun segera dihajar oleh Dragon hingga terhempas ke ruangan orang yang tidak dikenal. Sementara anggota geng terus berdatangan tak ada habisnya, menyerang Dragon, Tiger, dan kawan-kawannya. Di sana mereka semua bertarung melawan anak buah Skelly yang jumlahnya sangat banyak. Tiger pun terhempas ke ruangan sebelah. Pelanggan yang sedang makan di ruangan itu bernama Turbo. Turbo pun ikut berkelahi dengan anggota geng menggunakan sebuah nunchaku atau double stick. Dan akhirnya pertarungan pun berakhir. Mereka bertiga berhasil mengalahkan geng Kun yang jumlahnya sangat banyak. Dragon mengambil plakatnya dan ia bergegas pergi. Turbo pun segera mengambil tasnya. Sebelum pergi, Turbo sempat berkenalan dengan Tiger. Lalu Tiger menghampiri teman-temannya. Si botak memberikan liontin giok yang dikira kepunyaan dari Tiger, namun ternyata miliknya itu masih tergantung. Dan tiba-tiba Turbo bertanya, di mana letak perguruan Dragon Tiger Gate? Scene pun beralih, di mana terlihat anak-anak sedang berlatih kungfu dengan sangat keras. Dan ternyata itulah perguruan Dragon Tiger Gate. Singkat cerita, Turbo diajak oleh Tiger dan kawan-kawan untuk datang ke Dragon Tiger Gate yang merupakan perguruan mereka sendiri. Di sana, Turbo ditatap oleh dua gadis kecil yang melihat bekas luka di wajahnya. Di dalam ruangan gurunya, si botak menceritakan kronologis kejadian hingga mereka pulang dengan keadaan babak belur. Sang guru pun kemudian menjelaskan bahwa plakat itu merupakan lambang kepercayaan atas kekuasaan dari geng Lausha. Dan akhirnya sang guru pun memberikan mereka hukuman jongkok selama 3 jam. Terlihat Tiger yang masih termenung. Kemudian ia pun mengatakan kepada paman dan sekaligus gurunya bahwa ia menemukan kembali kakaknya yang selama ini terpisah darinya. Sang guru pun meminta Tiger untuk membawa kembali Dragon. Lalu tiba-tiba datanglah Turbo. Dengan sombongnya ia memperkenalkan dirinya sebagai ahli nunchaku yang tidak terkalahkan di Chinatown. Kedatangannya bermaksud mempelajari ilmu bela diri lebih dalam. Dan Turbo ingin menjadi muridnya. Tak disangka ternyata sang guru menolak Turbo. Turbo pun kemudian mendirikan tenda di depan perguruan. Kemudian ia dihampiri oleh Tiger dan kedatangannya meminta untuk diajari nunchaku. Turbo mengatakan ia tidak bisa mengajari, namun mereka bisa berlatih bersama-sama. Sang guru memperhatikan mereka berdua dari jauh dan tersenyum. Kemudian diperlihatkan kilas balik masa lalu Dragon. Pada saat itu ibunya Dragon bercerai dengan Tuan Wong yang merupakan pendiri dari Dragon Tiger Gate, dan pada akhirnya ibunya dan Dragon pergi meninggalkan perguruan. Tiger yang tidak bisa jauh dari kakaknya mencoba untuk menjemputnya, namun Dragon tetap tidak mau ikut. Tiger pun akhirnya pulang sambil menangis. Dalam perjalanan pulang, Tiger diganggu oleh sekumpulan bocah yang kemudian mengejarnya. Pada saat akan dipukuli, datanglah Dragon yang melindungi adiknya tersebut. Setelah itu, mereka pun kemudian berlarian, bermain di sebuah lapangan. Mereka berbincang-bincang sambil menatap langit.
Ketika pulang ke rumah, Dragon menceritakan kejadian tadi kepada ibunya. Ibunya tidak marah sama sekali. Setelah selesai mengobatinya, ibunya memberikan Dragon sebuah liontin giok sebagai tanda Dragon adalah anggota Dragon Tiger Gate walau kemanapun ia pergi. Suatu hari, Dragon melihat rumahnya kebakaran dan ibunya masih berada di sana. Melihat itu, Dragon kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan orang-orang dewasa pun berlarian dari tempat itu. Kemudian di sanalah awal pertemuan Mak Kun dengan Dragon. Kun menyelamatkan Dragon yang sebatang kara. Kemudian Dragon tersadar dari lamunannya dan ia dikejutkan dengan kedatangan Tiger yang menggabungkan liontin milik mereka berdua. Sebenarnya dari pertemuan pertamanya, Dragon sudah mengetahui hal itu. Namun Dragon yang sudah penuh dengan pahit getir kehidupan kini hanya bisa bersikap realistis. Xiaoling dari jauh menyaksikan hal itu. Kemudian ia memberikan alamat sebuah kafe. Malam harinya, Tiger dan Xiaoling bertemu di sebuah kafe. Di sana, Xiaoling mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa mereka adalah adik-beradik yang tidak mirip. Kemudian, Tiger meminta Xiaoling untuk membantunya agar kakaknya kembali tinggal bersamanya. Setelah itu, Xiaoling malah meminta ponsel Tiger dan menekan nomornya. Dan mereka berbicara di telepon dalam jarak dekat. Xiaoling berjanji akan membantunya, asalkan Tiger mau menelponnya. Di pagi hari yang cerah, Turbo memainkan musik dari ponselnya dan mengambil nunchaku dengan sebuah bola. Dan ternyata hal itu membuat pecah fokus anak-anak yang sedang berlatih di dalam gate. Kemudian Turbo pun memulai latihannya. Anak-anak menirukan gaya Turbo dengan sandalnya. Datanglah sang guru yang marah. Kemudian ia meminta semua muridnya untuk membuang sandalnya. Lalu pintu perguruan pun ditutup oleh sang guru. Turbo membuka kembali pintu tersebut dan ia protes kepada sang guru. Kenapa ia tidak mau mengajarinya? Dan setelah itu ia meminta sang guru untuk berlatih bersama. Turbo akan bertarung menggunakan nunchakunya dan sang guru mengambil sebuah sandal jepit. Turbo kaget dengan pilihan dari sang guru. Pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Turbo langsung dihajar habis-habisan dengan hanya menggunakan sebuah sandal jepit. Sang guru memukuli Turbo hingga berkali-kali. Sang guru pun mengatakan bahwa Turbo bahkan tidak memahami apa itu nunchaku sendiri dan kemudian Turbo pun ditinggalkan oleh sang guru. Malam harinya, Turbo termenung menyesali kesombongannya berkat tamparan dari sebuah sandal jepit. Turbo menghampiri sang guru yang sedang memasang lampu dan ia mulai menceritakan kehidupannya di masa lalu. Turbo selalu mendapatkan perilaku bullying dari teman-temannya sampai ia mendapatkan bekas luka di wajahnya. Kemudian ia mulai belajar nunchaku agar terlihat sangar dan kasar. Namun nyatanya keahlian yang dimilikinya memang tidak seberapa. Itulah sebabnya ia ingin belajar kungfu. Turbo pun menyadari kesombongannya dan akan memperbaikinya di masa depan. Dan pada akhirnya Turbo pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dan tiba-tiba saja sang guru bertanya, apakah kamu bisa beberes pekerjaan rumah tangga? Dengan semangat dan berbinar-binar, Turbo pun menyetujuinya. Di tempat lain, Rose datang menemui Dragon di tepian kolam renang. Di dalam pertemuan itu, Dragon akan mengembalikan plakat Lausha dan mengatakan bahwa dirinya dengan Mak Kun akan pensiun dari dunia kriminal. Rose yang mengetahui bahwa hal itu akan berbahaya, meminta Dragon untuk bergabung dengan Lausha Gang dan setidaknya ia pasti bisa menggantikan Mak Kun di posisinya. Dragon tidak tertarik dan berjalan menjauh dari Rose. Kemudian Rose tidak berputus asa. Ia tetap mengajak Dragon untuk merubah nasibnya. Keesokan harinya, Dragon meminta Xiaoling untuk menghubungi Tiger dan mengaturkan pertemuan dengannya. Di atap sebuah bangunan, Dragon menunggu kedatangan Tiger. Dan pada akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Diperlihatkan kembali masa kecil mereka berdua. Dragon berpesan kepada adiknya untuk belajar kungfu melindungi orang sekitar, bukan untuk menindas orang lain dan hanya sekedar berkelahi. Dan Dragon meminta kepada Tiger untuk tidak menjadi orang jahat. Dragon yang sudah dewasa hanya bisa tertawa mengingatnya. Malahan, ia sendiri yang mengingkari kata-katanya. Dragon menyampaikan rasa bangganya terhadap Tiger yang teguh pada prinsip. Di markasnya, si Bumi yang telah menerima kembali plakatnya merasa terhina dan ia meminta Rosa untuk segera membunuh Mak Kun dengan Dragon. Malam harinya di sebuah pertandingan baseball, Xiaoling ditemani oleh Mak Kun. Xiaoling berhasil memukul bola itu sangat jauh. Xiaoling yang selesai berlatih meminta diberikan pujian oleh ayahnya karena telah bermain dengan baik dan setelah itu ia meminta ayahnya untuk ikut bermain baseball lain kali. Dan kemudian Xiaoling pergi berganti pakaian meninggalkan ayahnya. Di tempat lain, Dragon ditelepon oleh Rose untuk datang ke tempat biasa. Di sana, Rose mencoba untuk menggoda Dragon. Padahal, Dragon mengira itu adalah sesuatu yang mendesak. Kemudian, Rose pun meminta Dragon untuk dibuatkan tato di tubuhnya.
Terlihat Dragon mulai menggambarkan tato untuk Rose. Setelah itu Rose pun mencium Dragon dan kemudian ia memberitahu kalau si Bumi sedang mengirim orang untuk menghabisi Makun dan ia sengaja memanggil Dragon agar Makun bisa dihabisi dengan mudah. Dragon pun menceburkan Rose ke dalam kolam. Di tempat lain, di tengah lapangan baseball, Makun dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba mati. Merasakan ada firasat buruk, Makun kemudian mengikat syalnya pada lengannya yang memegang pemukul baseball. Ia kemudian didatangi oleh beberapa orang yang memegang senjata. Dan ia pun sudah tahu bahwa itu adalah orang-orang Shibumi. Dan para preman itu mulai menyerangnya. Dari belakang, Skelly datang menusuk Kun. Ia begitu sakit hati karena telah dikeluarkan dari anggota geng. Kemudian Skelly pun segera dipukuli habis-habisan oleh Makun. Dan setelah tenaganya habis, kemudian Makun pun dihabisi nyawanya oleh para preman itu. Xiaoling yang baru saja selesai berganti pakaian, kemudian berlari menghampiri ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Ia memukuli para preman itu satu persatu dengan tangan kosongnya, karena ia sangat bersedih atas kematian ayahnya. Lalu datanglah Dragon, dengan sekuat tenaganya, ia menyerang para preman itu satu persatu. Perkelahian itu terjadi sangat sengit. Kemampuan Dragon bertarung memang tidak diragukan lagi. Mereka semua berhasil dikalahkan. Saat Skelly akan menyerang Xiaoling, Dragon berhasil menghentikannya. Tiba-tiba saja dari belakang ada satu preman yang tersisa menyerang Dragon kembali, dan di sana Dragon terkena tusukan di perutnya dan hal itu membuatnya terluka cukup parah. Namun begitu, Dragon tetap berhasil menghabisi preman tersebut. Xiaoling yang masih berduka hanya bisa menangis. Dan kemudian Dragon yang terluka menggendong Xiaoling untuk pulang. Dan ternyata Xiaoling dibawa ke perguruan Dragon Tiger Gate. Dragon menyerahkan Xiaoling kepada Tiger dan memintanya untuk menjagakannya. Setelah itu, Dragon yang merasa dirinya tidak bisa bertahan memilih untuk pergi ke padang alang-alang dan merebahkan diri di sana. Pada saat-saat kritisnya itu, kemudian Dragon berhalusinasi dengan dirinya di masa kecil dan ia mengingat pesan dari ibunya. Kamu akan menjadi besar di masa depan. Kamu akan kembali ke gerbang dengan kepala tegak. Boleh menyerah, namun hidup akan menjadi lebih sulit. Kata-kata itu selalu terngiang di benaknya. Meskipun Dragon belum mengerti arti sebenarnya dari pesan itu. Dan kini perlahan Dragon pun mulai memahami sesuatu. Di tempat lain, Xiaoling yang masih berduka melempari batu ke sebuah dinding. Ia begitu terpukul atas kematian ayahnya. Tiger pun datang untuk sedikit menghiburnya. Di sana, Tiger juga berjanji bahwa ia akan selalu menjaga Xiaoling apapun yang terjadi kepada dirinya. Di sana, mereka berdua pun melampiaskan kesedihannya dengan melemparkan batu ke tembok semakin keras. Di tempat lain di markas Shibumi, Rose mengatakan kepada Shibumi bahwa anak buahnya dihabisi oleh orang-orang dari Dragon Tiger Gate. Mendengar hal itu, Shibumi menjadi tertantang. Di perguruan, Turbo mendatangi sang guru dan mengatakan akan mencari keberadaan Dragon yang telah menghilang beberapa hari. Dan tiba-tiba datanglah Shibumi menghancurkan pintu masuk dan membawa papan nama perguruan. Turbo pun segera menyerang Shibumi dengan nunchakunya. Sang guru menghampiri dan menyerang menggunakan tombak golok. Diketahui bahwa si Bumi ini menguasai berbagai jurus-jurus terlarang dan ilmu hitam, sehingga menjadikannya amat teramat sangat kuat. Ia bahkan bisa meremas golok seperti selembar kertas. Sang guru yang kehilangan senjatanya mengeluarkan tenaga dalamnya. Pertarungan dengan tangan kosong antara keduanya terjadi begitu sengit. Si Bumi meninju sang guru dengan jurus Black Pagoda. Sang guru berusaha menyerang balik, namun dikarenakan ia sudah terluka, malahan ia yang terhempas. Pada saat si Bumi satu langkah lagi akan menghabisi sang guru, datanglah Tiger. Dengan mudah Tiger dilempar oleh si Bumi dan menyangkut di sebuah tiang. Si Bumi menyeret sang guru dan menimpanya dengan papan nama perguruan, kemudian menghabisinya dengan tinju Black Pagoda. Pada masa-masa kritisnya itu, sang guru memberikan pesan terakhirnya kepada Tiger.
Di waktu yang bersamaan, Dragon pun tersadar dari pingsannya. Xiaoling yang melihat keadaan sudah kacau balau mengingat pesan terakhir dari ayahnya. Jika hal darurat terjadi, maka ia harus pergi ke Gunung Baiyun. Hujan pun turun dengan begitu deras, mengguyur rasa pilu dan membuat air mata menyatu dengan air hujan. Xiaoling membawa Tiger dan Turbo dengan roda. Sementara itu, Dragon datang ke perguruannya yang sudah hancur dan ia melihat pamannya sudah tewas dan ia sangat menyesali kedatangannya yang terlambat. Sementara itu, Xiaoling tetap berjalan sendirian membawa Tiger dan Turbo dalam roda menuju Gunung Baiyun. Pagi harinya, Xiaoling sampai di Gunung Baiyun dan ia berhenti di sebuah kuil besar. Ia mencari keberadaan sang guru. Sang guru di sana tidak bisa mengobati luka teman-temannya karena mereka terluka cukup parah. Sang guru pun berkata, hanya Master Qi yang bisa menyembuhkan mereka dan ia berada di dalam pagoda. Namun konon katanya tidak ada yang bisa sampai ke atas sana. Xiaoling pun berjalan menyusuri anak tangga. Lalu ada suara seorang pria yang memintanya berhenti dan mengambil tasbih. Ia pun mengambil tasbih itu dan kemudian berjatuhanlah beribu butir tasbih lainnya. Dengan telaten, Xiaoling memunguti tasbih itu satu persatu hingga tidak terlewat satupun. Ketika sampai di atas, secara tidak sengaja Xiaoling menjatuhkan kembali tasbih itu hingga berserakan. Terlihat sosok Master Qi di sana. Xiaoling mencoba mengumpulkan butir-butir tasbih itu sambil mengatakan kepada Master Qi untuk menolong teman-temannya. Kemudian Master Qi mengatakan bahwa satu butir tasbih telah jatuh ke bawah dan ia bersedia membantu Xiaoling jika ia mau terjun ke bawah. Sejenak Xiaoling berpikir, namun kemudian ia meminta Master Qi untuk menepati janjinya dan Xiaoling pun segera melompat ke bawah. Seketika kejadian tadi seperti dejavu. Ia mengulangi peristiwa yang sama. Master Qi kemudian mengatakan bahwa semua hal di dunia ini merupakan sebuah ilusi, sedangkan yang nyata hanyalah sebuah keyakinan. Setelah itu, Master Qi pun berjanji akan menyelamatkan teman-teman Xiaoling. Di markasnya, si Bumi menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Rose karena ternyata sang guru dari Dragon Tiger Gate bahkan tidak bisa menandinginya. Ia mengetahui Rose yang berbohong untuk menyelamatkan Dragon. Si Bumi kemudian memberikan sebuah obat karena ia sangat ingin bertarung dengan lawan yang setimpal. Obat itu kemudian dimasukkan ke dalam jarum akupuntur untuk mengobati Dragon. Rose kemudian menusukkan beberapa jarum itu kepada Dragon sambil bercerita bahwa ia juga terpaksa melakukan ini semua karena ia juga diadopsi oleh si Bumi. Ia berhutang budi padanya. Namun dalam hati kecil Rose, sebenarnya ia sangat mencintai Dragon sama seperti kecil dahulu. Dragon tidak bisa bergerak atau mengeluarkan sepatah kata pun. Di sana diketahui bahwa Rose juga terluka akibat serangan dari si Bumi yang kecewa karena dirinya telah berbohong untuk menyelamatkan Dragon. Jadi ia diberi satu obat untuk menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan Dragon. Karena cintanya yang teramat dalam, Rose pun memberikan obat itu kepada Dragon dan ia membiarkan dirinya sendiri sekarat dan kemudian Rose pun tewas. Dragon sangat bersedih karena di dalam hatinya ia pun mencintai Rose. Di sana, Dragon terjatuh ke dalam air dan tenggelam. Itu seperti masuk ke dalam sebuah ruang rahasia. Di sana, Dragon seperti mendapatkan sebuah kekuatan. Di tempat lain, terlihat Xiaoling yang masih berdoa di Gunung Baiyun. Di sana, Master Qi telah berhasil menyembuhkan Tiger dan Turbo. Dan juga Master Qi menyempurnakan kungfu yang mereka miliki. Dan tidak ketinggalan, Master Qi juga memberikan sebuah jurus untuk mereka. Tiger diberikan sebuah jurus tendangan harimau terbang dan Turbo diberikan sebuah jurus lonceng emas berputar. Mereka semua sedang bersiap menyempurnakan kungfu mereka masing-masing untuk melakukan aksi balas dendam terhadap si Bumi. Sementara Xiaoling masih terus berdoa. Setelah itu, Master Qi memberikan Tiger dan Turbo hadiah untuk mengalahkan si Bumi. Turbo diberikan double stick, sedangkan Tiger diberikan satu butir tasbih. Setelah itu, Turbo pun menghampiri Xiaoling dan meminta Xiaoling untuk menunggunya di Dragon Tiger Gate. Sementara itu, Tiger dan Turbo akan mendatangi markas si Bumi. Diketahui bahwa markas si Bumi berada jauh di bawah permukaan tanah. Turbo dan Tiger berhasil menjebol dan masuk ke dalam markas si Bumi. Sementara itu, si Bumi pun telah mengetahui kedatangan mereka. Dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan terjadi dengan sangat seru, 2 lawan 1, namun terlihat imbang. Di sana, si Bumi juga salut dengan kemampuan Tiger dan Turbo yang meningkat cukup banyak. Tak mau kalah, si Bumi pun mengeluarkan tenaga dalamnya.
Dan perkelahian pun dimulai kembali. Terlihat bahwa kini si Bumi jauh lebih unggul. Tiger dan Turbo bahkan berhasil dibuat terhempas berkali-kali. Meskipun pada akhirnya mereka berdua bangkit dan menyerang si Bumi kembali. Dan pada akhirnya Turbo pun memutuskan untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya yang baru diajarkan oleh Master Key, yaitu jurus lonceng emas berputar. Turbo memainkan nunchakunya dan memutarkannya berkali-kali hingga terbentuklah pusaran yang menyerupai sebuah lonceng, sehingga si Bumi tidak bisa menyerangnya. Bahkan ketika si Bumi hendak menyerang Turbo, malahan ia yang terbentur hingga membuat tiang di sana hancur. Tak mau kalah, si Bumi pun kemudian mengeluarkan sebuah jurus dengan menggunakan jubahnya hingga bisa menembus jurus Turbo dan mengambil nunchakunya. Dan kali ini Turbo benar-benar terhempas dengan sangat keras. Kini giliran Tiger yang akan mengeluarkan jurusnya. Ia mengeluarkan jurus tendangan harimau berputar dari Master Key. Serangan itu begitu indah, namun lagi-lagi si Bumi berhasil menghempaskan Tiger dengan begitu kuat. Pada saat si Bumi akan menghabisi Tiger, tiba-tiba datanglah Dragon. Dragon kemudian datang melempar papan nama markas si Bumi. Si Bumi sangat antusias dengan kedatangan Dragon yang sudah ia tunggu sejak lama. Dragon berlari ke suatu tempat diikuti oleh si Bumi. Dan pertarungan antara dua jagoan hitam dan putih ini dimulai. Jurus yang Dragon gunakan adalah telapak tangan 18 naga. Si Bumi pun terheran dengan Dragon yang bisa menguasai jurus itu. Pertarungan terjadi sangat sengit, di mana Dragon berhasil mengimbangi kemampuan si Bumi. Dan malahan si Bumi berhasil dibuat terpojok oleh Dragon. Kemudian si Bumi pun bangkit dan menyerang Dragon dengan membabi buta, menghancurkan tembok-tembok yang ada di sana. Pada saat Dragon akan meluncurkan telapak pamungkasnya, si Bumi berhasil menguncinya. Akhirnya mereka berdua kembali saling serang dengan sekuat tenaga, hingga mereka berdua terjatuh dan menerobos beberapa lantai. Pada titik ini, Dragon kembali teringat akan pesan ibunya. Ia menjadi lebih bersemangat dan berhasil meluncurkan jurus telapak tangan 18 naga yang mengenai tubuh si Bumi. Dan seketika si Bumi pun tewas. Dan akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Dragon. Dragon kemudian menghampiri Tiger dan mengajak Tiger untuk kembali ke perguruan. Dengan perasaan sangat terharu, akhirnya Dragon memeluk Tiger karena pada akhirnya ia berhasil mengalahkan si Bumi. Mereka bertiga pun kembali ke perguruan Dragon Tiger Gate. Xiaoling sangat senang melihat mereka kembali, terutama Tiger tentunya. Tak lupa si Botak dan yang lain juga kegirangan menyambut kedatangan Tiger. Dan pada akhirnya Tiger berhasil memenuhi permintaan terakhir pamannya untuk meneruskan perguruan ini dengan Dragon. Di akhir film, Dragon meminta Turbo untuk mengganti namanya menjadi Leopard. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!